wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamela Agatha. Saya dari kelas 1A Sarjana Terapan Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video tentang kulit. Yang mana pertanyaan nomor 1 yaitu di mana letak aliran darah? Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini adalah pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan kulit kita. Yang mana pembuluh ini berwarna kebiruan di permukaan kulit kita. Pembuluh darah vena ini dibagi fungsinya menjadi dua, yaitu vena tubuh dan juga vena paru-paru. Vena tubuh ini mengalirkan darah yang memiliki karbon dioksida tinggi dan dialirkan dari seluruh tubuh ke jantung serambi sebelah kanan. Selanjutnya, untuk vena paru-paru yaitu mengalirkan darah yang oksigennya tinggi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri ini adalah nadi yang mana dapat kita rasakan di kulit kita ini, nadi itu berdenyut. Nah, pembuluh darah arteri ini adalah pembuluh darah yang mengalirkan oksigen tinggi dari jantung ke seluruh tubuh manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini adalah gabungan dari percabangan pembuluh darah vena dan juga pembuluh darah arteri. Yang mana fungsi dari pembuluh darah kapiler ini adalah untuk memfasilitasi pertukaran O2 dan CO2, lalu untuk mengantarkan nutrisi, lalu juga serta mendukung aliran darah untuk ke seluruh tubuh kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih terjadinya alergi. Nah, alergi ini adalah respon sistem kekebalan tubuh terhadap zat asing yang dapat membahayakan tubuh kita. Nah, alergi ini ciri-cirinya dapat di kulit kita ini seperti terjadinya ruam, kemerahan, dan juga pembengkakan pada kulit kita. Cara kita mengatasi alergi ini yaitu dengan kita menghindari hal-hal yang memicu terjadinya alergi pada tubuh kita sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih perbedaannya pruritus akibat jamur, bakteri, dan juga virus. Yang pertama, yaitu pruritus yang disebabkan oleh jamur, yang mana sering terjadi dalam tempat-tempat yang seperti hangat dan juga lembab, seperti di lipatan kulit kita. Selanjutnya, gatal yang terjadi akibat pruritus jamur ini yaitu gatal yang intens pada saat malam hari. Lalu juga pruritus ini dapat menyebabkan ruam yang seperti berbentuk opal atau juga bulat. Selanjutnya, pruritus akibat bakteri. Nah, untuk pruritus ini gatalnya itu bisa terjadi intens atau tidak terlalu intens. Yang mana juga pruritus akibat bakteri ini ditandai dengan kemerahan, bahkan pembengkakan dan adanya lecet atau bintilan kecil di kulit kita. Selanjutnya, pruritus yang disebabkan oleh virus. Untuk gatalnya ini terjadi sangat signifikan sebelum ruam muncul. Selanjutnya, ruam akan muncul dengan bentuk yang menyebar di syaraf yang terkena virus tersebut. Lalu, gatal bisa disertai dengan sensasi terbakar dan juga nyeri pada saat sebelum ruam muncul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tempat pemberian obat di tubuh kita. Ada 10 tempat pemberian obat di tubuh kita. Yang pertama secara oral, yang mana secara oral ini adalah memasukkan obat ke dalam mulut lalu menelannya. Selanjutnya yang kedua yaitu secara sublingual dan bukal, yang mana memasukkan obat ke dalam atau ke bawah lidah lalu ke dalam bagian pipi bagian dalam.
Selanjutnya, secara parental atau suntikan. Secara parental ini menyuntikkan obat yaitu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, subkutan. Subkutan ini kita menyuntikkan obat yang ke jaringan lemak yang terdapat di kulit kita. Selanjutnya, untuk intrasmukular yaitu menyuntikkan obat secara langsung ke bagian otot kita seperti di lengan atas, di bokong, dan juga di paha. Selanjutnya, intravena. Intravena ini menyuntikkan obat ke pembuluh vena. Dan yang terakhir adalah intratekal, yang mana penyuntikan obat ke seluruh antara dua tulang belakang di area punggung kita. Yang keempat yaitu memasukkan obat secara topikal, yang mana si topikal ini seperti mengoleskan ke kulit kita, mengoleskan krim, mengoleskan lotion, mengoleskan gel, dan lain sebagainya. Lalu secara rektal, yang mana secara rektal ini yaitu memasukkan obat melalui dubur. Selanjutnya secara okular, yang mana secara okular ini memasukkan obat melalui mata. Selanjutnya secara nasal, yang mana memasukkan obat melalui hidung. Lalu secara inhalasi, yang mana menghirup obat secara langsung melalui mulut. Dan selanjutnya secara vaginal. Lalu yang terakhir secara masukkan obat melalui telinga. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih bisa terjadi jerawat. Nah, terjadi jerawat ini karena beberapa faktor, seperti faktor genetik, faktor lingkungan, faktor karena memakai kosmetik atau obat-obatan yang berlebihan, dan juga faktor hormonal. Nah, untuk timbulnya jerawat di wajah kita karena terdapat minyak atau sebum yang berlebihan di wajah kita, dan juga kadang disebabkan oleh stres dan hormonal yang kita alami. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk mencegah terjadinya jerawat? Cara kita yang pertama adalah dengan tetap menjaga pola hidup sehat. Lalu, kita juga harus menggunakan obat total jerawat kalau jerawat itu ringan. Sedangkan untuk jerawat yang parah, segera konsultasi dengan dokter wajah atau dokter kulit. Selanjutnya, hindari menyentuh wajah menggunakan tangan yang kotor. Selalu jaga kebersihan wajah dan tangan kita. Terima kasih. Saya kira cukup sampai sekian penjelasan saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.